Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur pada Allah, pagi menjelang siang hari ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam majelis manajemen masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala banyak berikan keberkahan pada kita semuanya, barokah hidup kita, keluarga kita, dan semoga Allah akhirkan kita semua dalam keberkahan dan husnul khatimah. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqomah dalam berislam, istiqomah dalam mendakwahkan Islam hingga ajal menjemput nanti insyaallah. Pak Haji Maskur, Kepala Seksi Bimas Islam di Kemenak Kota Ternate, alhamdulillah. Juga Bapak Takmir atau DKM di Kota Ternate ini, alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi kembali. Saya terakhir di Ternate tahun 2000. Pernah ke sini. Jadi 21 tahun yang lalu. Waktu alhamdulillah kami diminta kaum muslim di Jogja untuk mengantarkan bantuan untuk pengungsi waktu itu terjadi kerusuhan gitu ya. Alhamdulillah untuk setelah 20 tahun lebih bisa ke sini lagi alhamdulillah. Dulu waktu itu masih di Masjid Muhajirin ya? Ya, Muhajirin. Dekat pelabuhan? Ya, sana. Ini untuk yang kedua. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, adik Bapak semuanya, alhamdulillah. Saya ingin sebelumnya mau nanya, apakah sudah ada yang pernah dengar tentang Masjid Jogokarian? Sudah? Ada yang belum juga ya? Belum ya? Baik, Masjid Jogokarian. Saya ingin cerita sejarah dulu, tapi yang kalau hari-hari ini Bapak Ibu, Bapak semuanya yang megang gadget ataupun handphone di sosial media mungkin sudah pernah dengar, sudah pernah baca artikelnya ya. Baik, saya ingin cerita sejarah ya tentang Masjid Jogokarian dulu sebelum masuk pada materi manajemen masjid. Kalau apa? Itu ya. Baik. Kalau beberapa tahun yang lalu dari Departemen Agama Pusat, Kementerian Agama Pusat, alhamdulillah Masjid Jogokarian itu dijadikan masjid percontohan nasional untuk manajemen masjid. Tetapi orang-orang banyak lihatnya adalah Masjid Jogokarian hari ini dengan berbagai aktivitas yang banyaknya jamaahnya macam-macam seperti itu. Tetapi yang perlu dilihat dulu adalah sejarahnya dulu, sehingga biar tahu oh ternyata dulu kayak gini toh. Jadi Masjid Jogokarian ini terletak di kampung namanya Jogokarian. Ya, Jogokarian nama Jawa kan. Jogokarian dulu asal muasalnya sebelum ada kampung itu adalah hutan. Akan tetapi di tahun 1000 akhir tahun 1000 abad ke ya 1000 sebelum 1900 keraton itu kan namanya Keraton Kasultanan Yogyakarta. Karena di daerah di dalam benteng keraton yang luasnya paling enggak areanya itu sekitar 1,5-2 kilo itu sudah full penuh sesak penghuni. Kemudian oleh Sultan diperlebar perumahan pegawai. Kalau di Jogja namanya Abdi Dalem. Itu diperluas keluar keraton karena sudah penuh sesak yang dalam keraton perkampungannya tersebut. Dibuatlah membuka di hutan-hutan. Salah satunya adalah di Jogokarian. Kalau sekarang ya sudah nggak ada hutannya, sudah padat sekali di situ. Tetapi zaman dulu dibuka untuk pegawai keraton, untuk pasukan namanya Jogokaryo, pasukan Jogokarian. Maka kampungnya disebut Jogokarian. Itu kalau di kesatuan di TNI kayak semacam garnison. Nah, kemudian di situ beranak pinak mereka tahun 1800-an akhir, 1900. Walaupun pada waktu itu adalah Kesultanan Islam, tetapi namun ini penting untuk catatan untuk kita semua ya. Ketika dakwah itu berhenti, maka disitulah nanti peradaban Islam akan mulai luntur.
Saya kemarin juga ketika ke Jailolo, tadi disampaikan oleh Pak Bimas, ketika kami meletakkan batu pertama bersama Pak Kanwil di pesantren An-Najah di daerah Sahu, Pak ya, Sahu. Tetapi ketika kami perjalanan menuju Sahu, melewati kampung-kampung non Muslim, di pinggir jalan tuh salib-salib, banyak sekali salib-salib merah macam luar biasa. Ini kan Jailolo kan. Kalau lihat sejarah Jailolo Kesultanan Islam luar biasa, masyhur sekali. Ya, tidak jauh dari Ternate kan. Dulu wilayahnya tuh sampai Papua gitu. Saking masyhurnya. Maka di sini sekarang ada destinasi wisata yang luar biasa di Papua namanya Raja Ampat. Oh, itu luar biasa tuh, masyhur sampai seluruh dunia. Ngacungin jempol. Raja Ampat kan asal muasalnya itu empat raja kan. Raja Ternate, Tidore, Jailolo, Babacan. Itu artinya luar biasa dulu dakwah Islam berkembang. Baik dakwah melalui politik karena kerajaan sampai dakwah Islam mengenal Islam seperti itu. Tetapi saya jadi kok sekarang seperti ini. Ketika kemarin saya tanya, Jailolo itu 35%, Muslim tinggal 35%. Artinya apa? Mungkin ada regenerasi dakwah yang terputus atau melemah. Sehingga itulah yang menjadi peradaban Islam mundur atau jalan di tempat atau bahkan bisa hilang. Seperti di Spanyol. Nah, di kampung kami dulu di Jawa Barat juga tempat untuk prajurit keraton. Namanya Jogokaryan. Tetapi di setelah pasca kemerdekaan tahun 50-an, tahun 60-an, apalagi yang lahir dari situ, kalau mengaca sekarang kampung Jogokaryan dengan masjidnya dibandingkan tahun 50, tahun 60, tahun 65 itu akan nggak mungkin ini dulu kampung kayak gini. Karena dulu tahun 60-an itu, tahun 65 Jogokaryan itu adalah basis PKI. Kampung PKI, Partai Komunis Indonesia. Saya kira ini Bapak sudah pernah ngalami ya, tahun 65 udah lahir. Kalau saya belum lahir Pak, mohon maaf. Mohon maaf saya di depan nih untuk menceritakan. Tahun 65 itu kampung kami itu basis PKI. Ketika pemilu Orde Lama yang menang itu mayoritas PKI. Urutan kedua baru PNI. PNI aja itu yang haluannya itu ke kiri-kirian. Namanya PNI kan dulu sempat pecah, gitu Pak. Osausep yang PNI nasionalis yang lurus, sama PNI ASU, bukan anjing, ASU itu singkatan Ali Surahman pada waktu itu. Nah, di kampung kami PKI menang, PNI yang haluan ke kiri-kirian dan komunis itu juga menang. Waktu itu belum ada masjid. Menurut orang tua kami, dulu tuh hanya ada langgar atau musola kecil di pojok kampung. Paling ukurannya cuma 3x4. Seukuran kamar anak kita kan. Itu aja katanya maghrib, itu aja sholat maghrib nggak penuh. Itu. Karena waktu itu betul-betul kampung PKI. Teror macam-macam luar biasa. Di kampung itu katanya yang sholat hanya 7 keluarga. Yang lain PKI semuanya. 7 keluarga pun udah diteror pada waktu itu, sudah dibuatkan lubang-lubang makam. Untuk keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Waktu itu. Sampai PKI itu terornya itu sampai ada punya kelompok kesenian. Underbu mereka itu namanya Lekra. Lembaga Kesenian Rakyat. Itu sayap organisasi PKI yang bergerak dalam kesenian. Nah, salah satu kalau di Jawa itu salah satu untuk propaganda itu kesenian. Salah satunya namanya ketoprak. Kalau di sini ketoprak mungkin yang sampai sini apa? Makanan nih Pak. Kayak gado-gado itu ya. Kalau di Jawa ketoprak itu drama rakyat. Kalau di sini drama rakyat apa ya? Kalau di Jakarta ada lenong. Di Jawa Timur ada ludruk. Di Ternate ada apa? Sandiwara yang di itu loh. Kalau di Jawa ada namanya ketoprak. Itu drama yang dipanggungkan itu. Orang memerankan siapa gitu. Nah, itu keseniannya seperti itu. Drama rakyat itu namanya ketoprak. Yang membuat kalau sekarang hebohnya itu adalah mereka membuat tema ataupun judulnya itu judulnya
matine Gusti Allah. Jadi lembaga kesenian rakyat itu yang underbownya PKI itu membuat namanya ketoprak dengan lakon, dengan apa ya kalau sih, dengan judul matine Gusti Allah, matinya Allah gitu. Nah, di pementasan itu ada yang memerankan Allah. Di endingnya Allah tuh mati, dieksekusi gitu. PKI sampai provokasi seperti itu. Itu di kampung kami. Acaranya di lapangan. Kalau sekarang tuh dengan masjid sekitar 50 meter. Itu dulu di kampung Johanan. Maka kalau di beberapa literatur sejarah di Jogja pernah ada kesenian yang kayak gitu. Itu di kampung kami. Kampung PKI zaman dahulu. Kemudian tahun 65 PKI melakukan kudeta, gagal. Nah, inilah Bapak Ibu semua titik baliknya. Dulu mungkin dakwah nggak ada, tetapi setelah tahun 65 kemudian orang-orang PKI ditangkap zaman waktu itu oleh Pak Harto dengan Orde Barunya. Kemudian ini dakwah mulai masuk dari kampung sebelah, namanya Karangkajen. Ini secara politik sebenarnya beda. Kampung Karangkajen itu masyumi secara politik. Nah, tapi dakwah masuk di situ. Indahnya pada waktu itu ketika para perintis dakwah yang dari kampung sebelah itu, mereka tidak provokasi untuk membenci orang PKI macam-macam, tapi merangkul. Karena waktu itu melihat orang-orang Jogokarian banyak yang ditangkap, apalagi yang laki-laki, di penjara di Pulau Burukan, di mana macam-macam. Sehingga di situ hanya banyak yang perempuan sama anak-anak. Dirangkullah mereka, yang perempuan-perempuan kemudian diberikan pekerjaan. Di kampung sebelah itu namanya Karangkajen itu dulu salah satu pusat kampung batik di kota Jogja. Hanya dipekerjakan, dicarikan dapat kerja, anak-anaknya dibuatkanlah SD. Kemudian singkat cerita ke tahun 66 mulai dirintis pembangunan masjid. Dibangun sekitar setahun, 67 dia pakai masjid. Dibuatkanlah Masjid Jogokarian. Nah, dakwah mulai di situ. Dari namanya saja Masjid Jogokarian, nama kampungnya. Dulu waktu kami memberi pelatihan manajemen masjid kayak gini, Mas, namanya kok nggak Islami gitu, Jogokarian, ya. Nah, yang Islami yang gimana masjidnya namanya? Ya Masjid At-Taqwa, Al-Ikhlas atau apalah yang pakai Arab gitu. Oh ya. Lalu kalau kita membaca sirah, belajar sejarah, Rasulullah dulu pertama kali membuat masjid diberi nama masjid apa Pak? Kuba. Kuba itu diambil dari apa? Nama apa? Nama kampungnya kan? Masjid Kuba. Berarti kalau itu sesuai dengan sunnah Rasulullah pertama kali membuat masjid nama kampungnya. Berarti Jogokarian juga kalau mengacu Rasulullah ya nama kampungnya. Namanya kampung Jogokarian diberi nama Masjid Jogokarian. Itu lebih mendekati Rasulullah. Kedua ternyata strategis. Ya. Orang-orang Jogokarian yang dulunya PKI itu juga akhirnya apa? Dakwah pelan-pelan dirangkul. Nah, kalau zaman dulu kan ini PKI enggak, di kampung kami ketika mereka menjadi bagian dari masjid, ya udah dirangkul, selesai. Entah dulu masa lalunya PKI, entah apa macam-macam, sudah masuk Islam kembali atau Islam, ya udah dosa-dosa apapun udah dilupakan, menjadi bagian dari kaum muslim kembali. Mereka apalagi diberi nama Masjid Jogokarian itu sangat senang sekali. Inilah mulai kemudian dakwah mulai di situ. Dari anak-anaknya dibina macam-macam, orang tuanya rumah ibu gitu ya. Inilah yang mengakibatkan titik awal dari pergerakan dakwah kemasjidan. Walaupun mungkin suka dukanya luar biasa, merubah sesuatu yang menjadi budaya mereka, yang budaya orang-orang nggak punya agama, yang anti Tuhan, itu luar biasa dahsyatnya. Tapi alhamdulillah nyata sekarang kalau bapak ke sana, orang-orang tua yang dulu aktivis ketua pemuda PKI-nya itu suami istri rajin ke masjid 5 waktu. Ketua pemuda-pemuda rakyat, aktivis gerwani, sekarang menjadi ibu-ibu majelis taklim, penggerak majelis taklim. Muadzin yang sekarang sudah meninggal. Dulu yang berperan di ketoprak yang tadi itu. Alhamdulillah Allah berikan hidayah tuh. Nah, baik, ini pengantar untuk Bapak sekarang, sehingga kalau sekarang orang melihatnya
Masjid Jogeran hari ini aja dengan manajemennya itu kurang. Harusnya melihat sejarahnya dulu. Oh, dulu Pamong PKI. Artinya dakwah itu harus terus bergulir dan butuh proses. Ya, kadang-kadang tiap Sabtu Ahad itu kami kedatangan banyak tamu untuk studi banding. Bahkan sampai ribuan orang tiap akhir pekan tuh bis-bisan dari mana-mana. Bahkan dari Aceh itu naik bis juga untuk manajemen masjid. Pernah saya ketemu dengan DKM dari Washington DC Amerika. Datang tapi sendirian. Minta secara khusus untuk pengelolaan masjid di Amerika bagaimana. Dari Jepang, Uni Eropa, sering sharing ke Masjid Joharian. Yang kami sampaikan adalah namanya dakwah itu butuh waktu, butuh proses. Karena pada waktu itu ada yang pernah datang ke masjid, selang 6 bulan datang lagi. Ustaz, ini gimana? Saya sudah praktekkan ini macam-macam kayak gini, tapi jamaahnya belum banyak, tambahnya nggak banyak, macam-macam. Komplain ke kami. Saya ceritakan, Rasulullah aja dakwah butuh puluhan tahun. Masjid Jogeran juga puluhan tahun. Antum baru berapa bulan? 6 bulan. Oh ini dakwah tuh nggak ada yang instan, saya bilang gitu. Yang ada instan tuh mie instan ada. Dan dakwah butuh proses. 6 bulan mungkin yang akan mengalami bapak waktu nanti sudah tua atau mungkin anak-anak cucu gitu. Kalau seperti membalikkan tangan tuh ya luar biasa. Rasulullah aja butuh proses. Apalagi untuk mendakwai satu kampung, apalagi sekota. Baik, next. Ini silahkan dibuka nanti di At-Taubah ayat 18. Yang artinya sesungguhnya memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mesti orang beriman. Ya. Karena pernah kami juga tes satu kelompok rombongan kayak gini, entah studi banding mengeluh kok jamaah kami nggak pernah rame kayak gini macam-macam. Saya sampaikan bapak-bapak ke masjid sholat di masjid berapa seringnya? Ya seminggu sekali. Ya udah. Minta jamaah rutin 5 waktu. Pengurus takmirnya aja, pengurus DKM-nya seminggu sekali. Gimana mau rame gitu. Makanya ini penting nih, hanyalah orang-orang yang beriman tadi ya. Baik, serta tetap mendirikan sholat. Nah, serta tetap mendirikan sholat. Ya, DKM itu harus 5 waktu di masjid. Untuk di teladan, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah DKM, inilah karakter seorang takmir masjid. Next. Hakikat masjid. Masjid adalah tempat sujud. Masjid adalah sarana mensujudkan masyarakat. Sujud dan tunduk pada Allah, taat pada aturannya. Kemudian artinya masjid untuk membentuk sikap dan perilaku jamaah. Sebagai jamaah seorang muslim yang kafah dalam Islam, berperadaban masjid dan bukan berperadaban pasar. Karena zaman Rasulullah itu peradaban ada 2, peradaban masjid atau Islam dan peradaban pasar. Pasar dalam arti tidak hanya pasar tempat pasar, tetapi kalau kita mengaca pada dunia ini ya kapitalisme, komunisme itu ibaratnya adalah pasar, persaingan peradaban. Ya. Di Ternate iya sama aja. Peradaban pasar itu ya menguasai kapitalisme di sini macam-macam ya. Keduniawian macam-macam seperti itu. Next, saya persingkat. Misi masjid ya berdasarkan At-Taubah ayat 18 tadi menjadikan masyarakat beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini misi kita. Kedua, menjadi masyarakat senantiasa sholat dan tunduk pada aturan Allah. C, mensejahterakan masyarakat. D, menjadikan masyarakat merdeka hanya takut kepada Allah. Ini saya sampaikan konsepsi dulu. Nanti praktisnya agak akhir ya. Lagi Mas. 3 hal penting yang perlu dibicarakan ketika kita ngomong tentang manajemen masjid. Yang pertama, akidah kemasjidan. Ya. Sebagai dasar keyakinan para takmir atau DKM dan jamaahnya selaku pemakmur masjid. Jadi 2 komponen itu harus saling menguatkan antara DKM atau takmir dengan jamaahnya. Kemudian filosofi kemasjidan. Sebagai cara pandang kita tentang masjid itu gimana melihatnya? Sekedar tempat sholat atau sebagai pusat peradaban masyarakatnya. Itu takmir harus jangan sampai ya misalnya cara pandangnya keliru, masjid hanya tempat sholat saja, habis itu dikunci, digembok gitu. Kemudian 3, teknis pengelolaan masjid sebagai cara
dalam mencapai kemakmurannya. Next, kita bahas pertama akidah kemasjidan. Ini masjid seluruhnya adalah milik Allah. Masjid adalah rumah milik Allah di muka bumi. Tidak ada boleh makhluk yang memposisikan diri sebagai penguasa masjid. Ini yang terjadi di banyak masjid. Merasa mungkin dia sebagai nadir atau keluarganya yang wakaf, atau mungkin karena dipilih sebagai pengurus DKM atau pengurus takmir, sehingga merasa berkuasa semuanya seperti itu. Tidak menyerap aspirasi, masukan dari jamaahnya. Yang terjadi kan banyak masjid seperti itu. Padahal itu rumah milik Allah kan. Yang kedua, kita takmir adalah pegawainya Allah. Kita tuh karyawannya Allah. Yang bertugas mengurusi rumahnya Allah di muka bumi. Mengurusi masjid itu bukan sambilan. Ya. Sisa waktu kadang-kadang gitu kan. Atau mungkin kalau aku sudah pensiun besok baru aku mau serius ngurusi masjid. Kadang-kadang seperti itu. Padahal musim masjid itu jangan hanya juga sekedar aktivitas sosial masyarakat. Wah malu, rumahku dekat masjid, masa nggak ikut ngurusin lah gitu. Misalnya seperti itu. Padahal ini adalah ibadah istimewa yang memerlukan totalitas dalam dakwah. Ketiga, kalau kita bekerja kepada Allah, Allah akan menggaji kita dengan maksimal. Sedangkan bila kita bekerja pada manusia, maka manusia hanya bisa menggaji minimal. Mau bukti? Buktinya adalah ada aturan tuh Pak. Upah UMR tuh, upah minimum regional. Iya minimum. Itu aturan manusia kan? Dibuat minimum. Tapi kalau dengan Allah, UMR upah maksimal regional gitu. Mau bukti silakan. Yakin kalau totalitas. Oke, kita kerja mungkin ada jadi PNS, ada yang jadi pedagang, ada apa? Tetapi mengurusi rumah Allah juga harus totalitas. Seperti kalau bapak-bapak ngurusi kerjaan di kantor, ngurusi dagang, lebih totalitas ngurusi rumahnya Allah ini. Yakin, insya Allah. Teman-teman di Jawa Barat itu kami membuktikan sambil lihat teman-teman yang serius dakwah di masjid, serius mengurusi masjid, itu kelihatan. Kelihatan dari mana? Allah akan beri kemudahan hidupnya. Pertama ada yang rezekinya dimudahkan. Ya. Jadi pedagang luar biasa, jadi miliarder macam-macam seperti itu. Ada yang kayak sepertinya ekonominya pas-pasan, tetapi dia kecukupan semuanya. Anaknya banyak, semuanya bisa sekolah, bisa mondok di pesantren yang bagus-bagus. Itu rezeki juga. Kesehatan macam-macam luar biasa, totalitas. Karena totalitas mengurus rumah Allah tadi. Keempat, Allah akan mencukupi anggaran yang dibutuhkan pegawainya dalam mengurus rumahnya. Maka di kami itu kadang kalau di yang berseliweran di sosial media, kas masjid Jawa Barat itu selalu nol. Yang ingin kami sampaikan itu sebenarnya motivasinya bukan mengenolkannya itu, tetapi amanah. Karena kadang kami itu kadang-kadang minus untuk kegiatan minus, tapi nggak masalah. Dalam sekian waktu, sekian jam, sekian hari, Allah ganti langsung. Biasanya kayak gini, menjelang Ramadan itu minus. Karena misalnya ya, Ramadan itu tiap hari kami sediakan buka puasa itu makan besar, bukan snack, makan besar. Kami sediakan sekitar 3.000 porsi, 3.000 piring untuk makan jamaah. Jadi kalau Ramadan itu luar biasa mereka, orang pada buka puasa di masjid 3.000 porsi, tinggal dikalikan berapa juta per hari. Nah, biasanya awal itu kami sudah membagi, kalau di manajemen di kami di Ramadan, kami itu Ramadan kami bentuk paket namanya Kampung Ramadan Jogarian. Yang berRamadan itu tidak hanya masjid, tapi seluruh kampung itu berRamadan. Itu sudah kami gulirkan sekitar 17 tahun yang lalu. Karena kami prihatin di Jogja itu kalau Ramadan suasananya nggak seperti bulan Ramadan. Di jalan-jalan itu banyak orang masih ngerokok, orang masih makan, kayak nggak Ramadan. Terasanya hanya mungkin sore hari azan atau orang tarawih. Akhirnya kami mengawal dari Kampung Jawa sekitar 17 tahun lalu membuat paket acara Ramadan kami beri nama Kampung Ramadan Jogokarian. Bahwa yang berRamadan itu seluruh kampung, seluruh rumah itu berRamadan, tidak hanya masjidnya. Hanya syiarnya seperti itu. Salah satunya adalah ada buka puasa di sore hari itu sekitar 3.000 tiap hari seperti itu kita sediakan. Sehingga praktis tinggal hitung saja kali berapa puluh ribu kali berapa 30 hari
3.000 orang itu tiap hari. Alhamdulillah, awal-awal mungkin ini kas minus. Bahkan kadang-kadang orang pada nomoin dulu. Ada minjemin dulu sekian puluh juta, sekian ratus juta. Nanti di akhir, ya, kalau kami dulu saya masih ingat karena saya generasi masih ngalami sebelum ada internet. Dulu saya nyari dana itu dulu masih pakai selebaran, mengumpulkan orang-orang kaya dimotivasi untuk bersedekah untuk buka puasa. Seperti itu zaman dulu. Tapi hari-hari ini anak-anak muda luar biasa, Pak. Kebutuhan sekian miliar untuk buka puasa itu sama anak-anak muda sekarang hanya ditutup dalam sepekan. Zaman Instagram ya, sekitar 3-4 tahun yang lalu, anak-anak muda berapa butuhnya malah kayak kasih tantangan segini ya, siap Mas gitu. Sepekan di-share fotonya, nanti ada foto-fotonya kalau mau lihat ya. Itu teman-teman bilang ini, bismillah di-share, kan sekarang ada Instagram ya Pak. Zaman saya kecil dulu belum ada sosial media namanya. Sosial media kami dulu mungkin bapak juga ngalami kentongan kan. Dung, oh ada apa gitu. Sekarang share WA, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, macam-macam sekarang. Nah, sekitar 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu anak-anak udah pakai Instagram untuk fundraising, untuk penggalangan dana. Sepekan dia udah laporan, Mas, dana untuk buka puasa sudah cukup terkumpul segini. Oh ya, alhamdulillah. Saya cek ke bendara, rekening masuk, iya udah segitu alhamdulillah. Gimana, mau berhenti atau diteruskan? Udah teruskan saja bilang gitu. Berarti gimana? Gampang insya Allah. Di tengah bulan saya cek sudah lebih, ada sisa. Dah nggak usah istilahnya kalau orang anak-anak muda nggak usah digenjot publikasinya, kampanye. Biarkan aja, kalau ada masuk diterima laporan, tapi nggak usah digenjot. Nah, alhamdulillah sudah 5 tahun yang lalu kelebihan dari sisa dari operasional yang di Joharian itu kita tasarufkan ke masjid-masjid jejaring Masjid Joharian itu sekitar 70 masjid kita selenggarakan buka puasa. Mereka tidak hanya sekali, pada 3-4 kali satu masjid. Itu dari mana? Kelebihan dari untuk pelaksanaan yang di Jogokarian. Nah, ini makanya salah satunya juga pentingnya kita yakin bahwa ketika kita menolong agama Allah, pasti Allah akan mudahkan segala urusannya, menolong kita. Ya, ibarat bapak-bapak misalnya punya rumah di rumah, kan, punya pekarangan, punya halaman. Tahu orang datang bersihin rumput-rumput, ya kan, musim apa macam-macam. Oh dari pagi jam 7, tahu jam 9, pasti wah, masa kita kasihkan minum, ya, snack. Siang istirahat, kasih kita kan mesti, walaupun dia nggak kulon orang Jawa, nggak permisi untuk bersihkan, pasti kita perhatian kan, kita kasih makan macam-macam. Sore hari selesai udah bersih semuanya, wah kasihan udah sehari, kita kasih uang. Kan kadang-kadang seperti itu. Itu aja baru ngurusi rumah kita. Nah, kalau ngurusi rumah Allah, Allah akan lebih pemurah. Cash gitu akan menolong urusan kita. Kita aja sifat dermawannya seperti itu, apalagi Allah. Nah, ini. Kedua tadi pentingnya juga kita melibatkan anak muda, Pak. Kaderisasi kita. Karena zaman memang sudah berubah. Sekarang di garda depan di tempat kami itu anak-anak muda. Saya di pengurus takmir itu termasuk yang tua, Pak. Paling agak tua. Karena dulu saya dilibatkan di pengurus harian takmir atau pengurus DKM itu di usia 26. Kemudian menjadi ketua umum takmir saya di usia 36, 4 tahun. Saya cukup 1 periode saja Pak, nggak akan sampai 3 periode, mau 2 periode, biar regenerasi. Karena saya melihat kalau pas saya ketua umum takmir itu, saya kalau rapat, itu saya di usia 36, 37 itu saya paling merasa paling tua. Karena ya saya kemarin anak-anak muda, bendaranya di bawah saya. Ketua satunya Ustadz Salim itu, ketua duanya ini macam-macam. Itu saya yang paling tua. Karena butuh rekan. Yang sepuh-sepuh lalu kemana? Yang tua-tua tetap mereka tidak aktif. Mereka mau dudukkan di bagian biro-biro atau seksi-seksi. Ada yang menjadi Dewan Suro, ada penasihat macam-macam seperti itu. Tapi mereka daya untuk kaderisasi itu sangat penting.
Karena zaman memang butuh anak-anak muda yang progresif, yang bergerak cepat macam-macam seperti itu. Yang sepuh-sepuh tambah semangat juga, luar biasa sepuh. Karena anak-anak muda mereka senang. Awalnya orang tua kalau ibarat jalan gini, tahu anak muda cek cek cek, wah tambah semangat ya gitu. Kadang-kadang orang-orang tua itu juga lebih gesit lagi. Ya. Maka di Jawa berlomba-lomba, yang muda, yang tua tuh berlomba-lomba untuk semangat untuk ngurusi masjid tersebut. Harus dimanfaatkan anak muda. Next. Filosofi kemasjidan, ya. Masjid untuk tempat sujud dan mensujudkan masyarakat. Masjid adalah pusat peradaban masyarakatnya. Ini penting. Pusat peradaban sentral. Misalnya di kampung masjid apa ya yang sekitar tadi mana Pak? Sini Tanah Tinggi. Dufa. Oh, Dufa. Jadi ingat Dufa itu ada pelabuhan ikan tuh ya. Ya 20 tahun yang lalu saya main nyari ikan di situ. Nah, di Dufa ini ada satu masjid. Harusnya menjadi sentral kegiatan masyarakat itu bukan pelabuhan ikannya, tetapi masjid Dufa-nya. Gitu. Rasulullah dulu membangun seperti itu. Dulu Rasulullah tidak melihat fisiknya. Kalau melihat fisiknya, ya kalau zaman dulu masjid Rasulullah itu hanya dipakai cagaknya itu, tiangnya dari pohon kurma. Atapnya daun-daun pelepah kurma itu, kayak sekarang mungkin orang Rumbia. Nggak ada keramik. Zaman dulu cuma pasir yang di orang Jawa ngeyek, yang lembut-lembut disaring itu. Seperti itu Rasulullah. Jadi apa? Rasulullah dan para sahabat kalau sujud naik gini ya ini penuh banyak pasir nempel kayak gitu. Tapi apa? Yang dibangun adalah peradabannya, bukan fisiknya itu, tapi peradaban tentang makna masjid tersebut untuk membangun masyarakat. Jadikan sentral kegiatan masyarakat itu di masjidnya tersebut. Ini pusat peradaban. Maka Rasulullah ada perselisihan umatnya selesaikan di situ, ngurusi tamu negara diterima di situ, untuk ngaji di situ, beribadah di situ, bahkan latihan perang, latihan jihad di situ juga, menyimpan gandum Baitul Mal di situ juga. Ini menjadi pusat peradaban masyarakat di situ. Di Dufa jadi juga seperti itu. Jangan malah rame masjidnya sepi, misalnya di situ ada mall atau pasar atau tempat hiburan, rame masjidnya sepi ya tuh. Jangan sampai terjadi. Kita ambil alih masjid pusat peradaban. Maka masjid ya harus open. Di masjid-masjid kita kan, saya pernah perjalanan karyawan saya kebetulan nikah di sebuah kota. Biasanya kan saya sampai sana jam subuh, acara jam 8. Mau nyari masjid untuk transit, sekedar untuk cuci muka macam-macam. Semua masjid sebelum subuh, menjelang subuh itu digembok. Hampir 10 masjid, gembok seperti itu. Padahal zaman Rasulullah dulu masjid open. Orang untuk musafir, untuk beristirahat, tamu-tamu dilayani. Alhamdulillah di Jogja, di Jawa, kita dobrak itu. Masjid open, silahkan. Untuk musafir gratis. Wah, sediain kopi, sediain makan kalau perlu. Nah, zaman Rasulullah seperti itu. Nah sekarang masjid itu digembok. Kamar mandi juga digembok. Akhirnya apa? Coba bayangkan Bapak. Kalau mau pipis, wah ada masjid, alhamdulillah. Sampai masjid digembok gimana perasaannya? Ya, akhirnya transitnya bukan di masjid, malah di pom bensin misalnya seperti itu. Akhirnya apa? Ya kalau di masjid kan bisa dakwah macam-macam. Nggak usah takut. Kadang-kadang orang kok digembok ngapain? Takut. Takmirnya takut, DKM-nya takut. Nanti hilang mas. Hilang sound systemnya, hilang karpetnya, hilang kontak infaknya, hilang apalagi jamnya. Akhirnya beneran Pak. Yang hilang apanya? Yang hilang jamaahnya. Nggak ada yang ke masjid. Karena masjid dikunci terus, digembok terus. Baik. Masjid pusat peradaban. 3. Masjid adalah tempat mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Jangan mengira Pak, anak-anak muda sekarang yang mungkin tiap hari tiduran main di masjid, itu kalau kita arahkan benar, insya Allah jadi calon pemimpin. Buktinya siapa? Pemimpin dunia sekarang, dunia negara Islam yang sekarang baru betul, Erdogan. Baru hitsnya sekarang Erdogan, simbol sosok pemimpin negeri Islam yang luar biasa adalah Erdogan. Dia siapa? Dia anak masjid. Dia dulu dari sekolah imam dan khatib, anak masjid.
madrasah imam dan khatib di Masjid Al-Fatih. Alhamdulillah berapa kali saya ke sana, itu anak-anak dididik dari kecil dari masjid. Produknya adalah Erdogan. Artinya madrasah, pesantren, masjid itu bisa memproduksi pemimpin-pemimpin kita. Nah, apalagi kalau lihat pahlawan nasional ya, kayak Diponegoro itu adalah satu produk, walaupun dia pangeran, tapi dia adalah produk didikan masjid, didikan pesantren neneknya. Next, Mas Haidar bisa ambilin air. Baik, fungsi masjid zaman Rasulullah sebagian sudah saya ceritakan ya, untuk ibadah, untuk madrasah, pusat informasi. Tempat untuk aktivitas sosial, pengobatan dan lain-lain. Next, ukuran kemakmuran masjid. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Ukuran kemakmuran apa? Maksudnya megah, lantai 3, lantai 4, punya apa macam-macam, asetnya sekian ratus juta atau miliaran. Apakah itu? Kita lihat. Kita ngacunya zaman Rasulullah dulu ya, tolak ukurnya standarnya. Sebab banyak jumlah jamaah sholat waktunya. Yang pertama tolak ukurnya adalah sholat 5 waktu dulu. Bukan tingginya menara, banyaknya lantai, banyaknya keramik, tapi lihat dulu jamaahnya ada nggak tuh? Kan di Jawa itu juga banyak masjid megah-megah seperti itu dibangun, tetapi jamaahnya cuma satu saf aja nggak penuh. Kadang-kadang ada juga masjidnya bagus, dia jadi muadzin, dia yang buka pintu, dia yang jadi muadzin, dia yang jadi imam, makmumnya istrinya. Kadang-kadang seperti itu. Ada nggak Pak di Ternate? Alhamdulillah, insya Allah nggak ada. Oh banyak. Itu di Jawa juga ada juga seperti itu. Padahal masjidnya megah gitu. Karena ya, ini yang harus kita mindset kita sebagai seorang pengurus DKM, kemakmuran itu adalah dari sholat 5 waktunya dulu kita lihat. Kemudian seberapa jauh masyarakat menjadikan masjid sebagai sarana aktivitasnya dan merasakan kemanfaatan masjid. Pertama, sholatnya rame. Kedua, masjid itu peranan di masyarakat gimana? Ya. Misalnya di Dufa-Dufa ini ada rentenir. Rentenir tahu Pak ya? Kalau di Jawa namanya Bang Plecit. Bang Plecit kalau di sini namanya apa ya? Hah? Apa? Karapoto. Minjemin uang 1 juta, nanti kembalinya sampai 1,5 juta. Iya kan? Arisan. Dan itu di Jawa banyak Pak. Di kampung-kampung dia masuk ke orang rumah-rumah nawarin. Apalagi orang yang baru susah. Pinjam 1 juta, tapi uangnya itu yang dikasih nggak 1 juta, 900.000. Dikembalikan dalam 1 bulan, dicicil sehari mungkin 25 atau 50.000. Akhirnya sampai selesainya kalau dia normal bayar itu jatuhnya sampai 1,5 juta. Bunganya luar biasa, riba sekali. Kalau dia macet, itu nanti bunganya berbunga lagi. Jadi uangnya beranak, punya cucu lagi sampai seperti itu. Uang akadnya 1 juta, dia bisa nanti kalau beranak-anak terlambat-lambat sampai 20-30 juta. Itu terjadi di Jawa. Nah, ini masjid harus menjadi solusi. Pernah kami kejadian di masjid kami, di jamaah kami mengadu kena Bang Plecit, kena karapoto. Kena karapoto ya itu. Ternyata kehidupannya sulit, dia hutang-hutang seperti itu. Ya udah kita selesaikan. Karena kejadian di beberapa kampung lain itu rumahnya sampai hilang gara-gara pinjam 5 juta, tanahnya yang 100-an juta hilang, melayang. Karena apa? 5 juta itu beranak-anak terus beranak, kalau terlambat jadi segini, terlambat lagi kena pilar sampai sertifikatnya digadaikan hilang. Itu ada waktu itu saya tanya, udah karapotonya bawa ke sini, Bang Plecitnya kalau orang Jawa, Bang Plecitnya diajak ke masjid lunasi kayak gitu. Bener, datanglah 6 Bang Plecit. Dia sehari harus nyicil seperti itu. Nah, ini Bapak semuanya, hanya selain kita edukasi masyarakat untuk tidak memakai bank yang ribawi kayak gitu, kita tekan juga para karapoto, jangan masuk kampung ini.
gini nanti kamu. Karena itu menyusahkan masyarakat betul. Yang kami hadapi di Jawa itu mereka bahkan nanti tidak hanya sekedar rumahnya hilang, sampai moralitas dan bahkan akidahnya bisa hilang juga. Itu yang kita khawatirkan, yang terjadi di Jawa. Maka masjid harus tanggap seperti itu. Misalnya, sering banget, pokoknya dalam sepekan berapa kali kejadian ini real nih. Musafir, orang kecopetan di terminal, kecopetan di stasiun, kecopetan di tempat-tempat wisata. Itu selalu datang ke masjid. Udah bekali. Pernah berapa kali kami temui, ini suratnya dari Polres, suratnya dari Polda pernah juga, surat dari dinas apa. Jadi lembaga-lembaga pemerintah itu membuat surat bahwa orang ini kehilangan, kecopetan atau apa, nggak ada uang saku untuk pulang ke Jakarta atau Surabaya atau bahkan pernah ke Makassar. Tolong Masjid Joyan membantu. Ya udah kita selesaikan. Kasihan tolong mereka. Uang nggak ada sama sekali. Mau pulang ke Jakarta. Hanya kita pulangkan naik kereta, naik bis seperti itu. Ya, hanya apa? Ya masjid membantu, mensubsidi pemerintah. Membantu solusi itu seperti itu. Nah, itu harus tanggap seperti itu. Misalnya ada yang jamaah kita kena sakit, nggak bisa bayar, masjid beri solusi. Ayo bareng-bareng gerakan jamaah, bantingan, sedekah keroyokan untuk bayar rumah sakit seperti itu misalnya. Itu pusat aktivitasnya. Kemudian seberapa jauh masjid dapat membentuk dan membimbing masyarakatnya. Jadi tidak diukur dari luasnya tanah, luasnya masjid, megahnya bangunan, atau saldo kasnya. Saldo kas itu kadang-kadang ini penting Bapak Ibu semuanya. Pernah kami juga kedatangan anak-anak muda sekitar 9 orang dari sebuah perumahan elit di daerah Jakarta. Mereka datang tuh salah satunya malah pengen curhat. Ustaz, kami itu gimana ya, punya impian, punya kegiatan macam-macam, tetapi kami kesulitan dana. Sempat kaget. Mereka dari perumahan elit di Jakarta, orang-orang kaya di Jakarta, perumahannya itu, kompleknya, masjidnya di situ. Tapi kok kesulitan dana? Loh, memang nggak ada kasnya? Ada kasnya, sekian miliar gitu kan. Kalau nggak salah 3 miliar gitu kasnya. Banyak banget. Tapi kok sulit ya gitu? Ya, tapi untuk kegiatan tuh sulit. Masjidnya hanya seneng, bahkan uangnya didepositokan macam-macam. Wah, innalillahi seperti itu. Nah, ini penting. Saya sampaikan sering di acara-acara manajemen masjid seperti ini bahwa ini perlu hati-hati para DKM semuanya. Mengapa? Kadang-kadang kita bangga kasnya masjid banyak di rekening, di bendaharanya, ya kan, di tabungan macam-macam, tapi nggak digulirkan. Padahal para jamaah itu, ya, umat kita, jamaah kita itu berharap uang yang disedekahkan, yang disumbangkan, yang didonasikan itu segera ada nilai manfaatnya, biar segera ada nilai pahalanya. Nah, kok pengurus takmir, pengurus DKM hanya ditabung aja. Nanti untuk bangunan kapan renovasi? Sementara di masjid situ sebelahnya ada orang miskin butuh untuk beli beras, ada yang orang sakit nggak bisa bayar, orang sekolah tunggakan SPP-nya banyak, kebutuhan-kebutuhan lain. Kok masjid diam saja sementara kasnya banyak? Itu adalah satu potret takmir atau DKM yang nggak amanah. Sekali lagi, uangnya banyak, tapi kegiatannya sedikit. Takmirnya pelit, DKM-nya pelit, itu satu potret DKM yang nggak amanah. Mungkin nggak dikorupsi, secara keuangan nggak dikorupsi, dia nggak berani ngambil 1% pun. Nggak amanahnya di mana? Nggak amanahnya ketika uang itu hanya disimpan, bahkan dibangga-banggakan. Kas masjid ini 700 juta, kas masjid ini ada dimungkinkan lagi 2,5 miliar. Ada 3 miliar. Sementara di masjid itu kegiatannya nggak pernah ada kegiatan. Masyarakatnya ada yang kesulitan untuk beli beras. Ada yang SPP nunggak. Ada utang kena nanti apa? Karopore, kena karopoto, ya, kena karopoto, beranak pinak gitu, bunganya nggak bisa bayar, masjid diam saja. Ya, itu satu potret takmir yang kurang amanah. Di hari akhir pasti akan ditanya oleh Allah. Kasmu banyak sekian miliar. Kasmu banyak sekian ratus juta. Mengapa jamaahmu sekitarmu nggak disantuni, nggak diopeni, nggak diberikan solusi?
Ini penting. Nggak apa-apa, nggak usah takut Pak. Kasnya cuma 1 juta nggak masalah, 0 nggak apa, bahkan minus nggak apa. Allah tuh maha kaya. Insya Allah akan dikas oleh Allah. Tadi saya ceritakan waktu Ramadan kemarin, yang 5 tahun yang lalu saya sampaikan, itu oleh Allah langsung ditutup. Bahkan sampai awal Syawal tuh sekian ratus juta sisa dari penggalangan dana itu. Padahal awalnya minus, awalnya dananya sudah minus. Di ending malah Allah berikan kemudahan. Ya, jadi tadi kemakmuran itu tidak diukur dari luas tanahnya atau megahnya bangunan atau saldo kasnya. Next. Mengolah masjid itu bukan fokus pada fisik masjidnya, tapi fokus pada jamaahnya dulu. Ya, jamaahnya kuat, sudah makmur, insya Allah kalau mau membangun itu sederhana kok Pak. Simple, mereka akan mudah untuk mengeluarkan dana. Nah, maka waktu itu ada kunjungan, kasnya masjid Johar berapa? Cuma segini. Wah, sedikit ya? Iya. Ya, karena kita putarkan langsung. Jamaah akan merasa puas ketika uangnya itu dipakai untuk segera berkegiatan ibadah atau dakwah atau kegiatan sosial. Sehingga uangnya segera ada nilai pahalanya. Yang banyak di mana? Yang banyak kasnya masjid itu di dompet-dompetnya jamaah, di tabungannya jamaah. Ketika masjid butuh, orang langsung, ya saya segini gitu, insya Allah. Next. Masjid itu seharusnya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, bukan menjadi beban masyarakat. Ya, kadang di beberapa wilayah kedatangan pengurus masjid itu, waduh, sumbangan lagi, ya kan Pak? Kedatangan udah bawa amplop, bawa apa? Map. Ini mau Ramadan, masih orang masjid mau minta sumbangan nih. Kadang-kadang seperti itu. Hanya ideologinya dibalik. Ketika orang masjid datang, alhamdulillah, mau dikasih apa ini? Mau diajak kegiatan apa nih? Sehingga masjid itu memberi solusi. Orang masjid datang ke belusuan, ya, kemana-mana, ke rumah-rumah warga, itu orang akan senang. Karena apa? Bukan menjadi beban, tapi masjid menjadi sumber solusi di masyarakatnya. Apapun kesulitan hidup, apapun problema hidup, kalau bisa masjid itu menjadi tempat itu. Tidak harus bentuk dana Pak. Kadang perselisihan rumah tangga, kemana? Larinya ke masjid. Ya, pengurus takmir itu harus open. Ketika dicurhati konsultasi gitu, ya. Maka di pengurus masjid harus dipilah-pilah kira-kira yang untuk tempat curhat, untuk tempat solusi itu nggak perlu mengeluarkan dana, cuma mau mendengarkan keluhan jamaah, kemudian kita nasihati. Insya Allah itu sudah menjadi solusi. Ya. Atau minimal ngelingkan, misalnya pemerintah ada program apa misalnya, dana BOS atau program yang ada apa itu. Nah, ketika ada informasi kita sampaikan ke jamaah. Ini loh ada pengobatan gratis kalau ngurus gini. Nah, yang remaja dididik untuk memberi advokasi. Cara ini orang-orang tua nggak mungkin bisa ngurus ke kantor wali kota. Ya udah pengurus remaja masjid yang nguruskan. Itu sudah nggak usah perlu dana. Menguruskan, insya Allah jamaah akan merasa terbantu. Oh masjid ini anaknya orang-orangnya baik-baik semua. Kemudian ditolong nguruskan urusan masalah apa seperti itu. Itu sudah menjadi solusi. Next. Takmir masjid atau DKM masjid itu adalah pelayan jamaah. Khotimul Duyufullah. Takmir bukan penguasa masjid. Ya, bukan penguasa masjid. Tadi sudah sampaikan. Next. Percepat. Sekarang masuk ke teknis pengelolaan masjid. Oke. Dimulai dengan cita-cita makmurnya masjid. Cita-cita adalah jumlah, misalnya kita punya cita-cita jumlah jamaah sholat subuh tiap harinya di masjid kita sama banyaknya dengan jumlah sholat Jumat. Bisa nggak Pak? Insya Allah. Masjid kami itu Johar itu bukan masjid raya, bukan masjid agung, ini masjid kampung. Ya alhamdulillah, karena kampung ya Pak, bukan seperti kalau di sini bukan Al Munawar, tapi di kampung. Subuhnya ya alhamdulillah sekitar 700 sampai 800 orang tiap harinya. Nah, itu ya proses. Subuhnya banyak ini alhamdulillah. Banyak tidur. Subuh bludak sampai rumah. Tapi tahlilannya banyak. Apa? Tahlilannya orangnya banyak. Tahlilannya banyak, tapi di sholatnya
Kurang. Insya Allah mulai kita Pak bisa tuh. Dulu Jogeran kampung PKI, orang ke masjid dilemparin. Tapi surangnya orang udah meninggal. Dulu waktu zaman PKI dia masih muda, melihara 13 anjing. Anjing itu dikeluarkan untuk ngejar orang-orang yang mau ke masjid. Sampai seperti itu teror Pak. Di masa dia setelah berkeluarga, Allah beri hidayah. Dia 5 waktu di masjid luar biasa. Sampai udah haji meninggal. Orang PKI dulu. Tapi Allah beri hidayah. Yang penting kita dakwah. Dakwah itu jangan berhenti. Ya. Lanjut. Entar Mas tadi, Afwan. Poin kedua tadi. Cermati berapa jumlah jamaah sholat wajib saat ini. Kita hitung ya. Mungkin kita lihat masjid apa ya? Muhajirin untuk Al-Munawar. Masjid Al-Munawar DKM-nya Bapak. Cermati hari ini misalnya sholat maghrib 150, subuh 50. Dihitung dulu. Jadi kayak kita tuh ngelola masjid ya kayak kita ngelola bisnis kita Pak. Atau ngelola kantor kita. Kita misalnya di Kemenak, ya seperti itu, profesional seperti itu. Nggak seperti itu tidak dihitung. Kita ada kegiatan dakwah selama Ramadan, kita maksimalkan. Tolak ukur Ramadan itu sebenarnya ibadah jamaah itu kalau dibandingkan Ramadan peningkatannya ya kan sulit. Bandingkannya sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Jangan pas Ramadan, orang Ramadan mesti rame semua di mana-mana seperti itu. Tapi peningkatannya tuh Sya'ban dibandingkan dengan Syawal itu ada peningkatan enggak? Kalau dibandingkan dengan Ramadan ya agak sulit ya, karena Ramadan orang semua tergerak. Tapi perbandingannya tuh Sya'ban dengan Syawal itu baru memungkinkan, lebih ideal. Coba nanti dihitung, misalnya Al-Munawar seperti itu. Selanjutnya dibuat tahapan-tahapan target. Ada target jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek. Misalnya nih, 5 tahun ke depan Al-Munawar mau nambah soft berapa? Sekarang berapa soft misalnya Pak? Mohon maaf. Al-Munawar. Ya, misalnya maghrib aja gitu. 2-3 soft. 5 tahun ke depan paling enggak naik 2 kali lipat, misalnya 6 soft. Ya. Nah, targetnya 5 tahun ke depan. Kemudian jangka panjangnya 10 tahun ke depan akan nambah berapa soft? Oh, sampai full. Fullnya misalnya 10 soft. Nah, ini cita-cita ini itu harus di-breakdown, kemudian di-breakdown dalam bentuk program-program apa yang kira-kira mendukung orang tertarik ke masjid. Seterusnya ada program jangka panjang macam, sehingga sudah ada cita-cita tahun berapa kelak seluruh soft dalam masjid akan penuh terisi oleh jamaah. Next. Misalnya contohnya kayak gini Pak, skenario planning Masjid Joharian tahun 2000 atau 2005 ini sewaktu saya jadi remaja masjid dulu, slogannya adalah Joharian Kampung Islami. Dulu kan kampung PKI, sekarang kampung Islami. Misalnya mengubah masyarakat Abangan menuju Islami. Abangan tuh KTP lah. Kalau masuk surga hanya KTP-nya, orangnya nggak masuk gitu kan. Kemudian mengajak warga sholat jamaah di masjid. Target jamaah sholat subuh sebanyak 25%, jamaah sholat Jumat, misalnya seperti itu. Kemudian 2005 sampai 2010, Joharian Kampung Darussalam. Nih, lalu membiasakan masyarakat berkomunitas di masjid, memperbanyak pelayanan sosial untuk jamaah. Kemudian target jamaah sholat subuh sebanyak 10 soft atau 50% sholat Jumat. Kemudian 2010, 2015, misalnya Joharian Darussalam kedua, dilanjutkan dulu. Meningkatkan kualitas keagamaan, menuntaskan mengajak warga yang belum sholat masjid. Target jamaah sekian, seperti itu 11 sholat. Kemudian misalnya 2015, waktu saya jadi ketua, itu Joharian Kampung Berkah. Karena pada waktu itu kita ingin programnya adalah menghilangkan ribawi tadi. Apa tadi? Karo foto, menghilangkan foto dari kampung itu, misalnya seperti itu, dengan berbagai programnya. Nah, ini konsep dasar dari teknis pengelolaan masjid ada 4. Pertama, pemetaan. Kedua, pelayanan. Ketiga, pemberdayaan. 4, pembinaan. Next. Pemetaan. Setiap masjid harus mempunyai pertama, wilayah dakwah yang jelas. Saya nanya, mohon maaf Bapak, yang dari Al-Munawar. Wilayah dakwahnya Al-Munawar itu seberapa luas?
dalam kota Ternate karena masjid raya, masjid agung. Nah, itu harus seperti itu. Bahkan kampung pun nggak masalah. Misalnya ini masjid Jogarian, wilayah dakwah yang tanggung jawabnya Jogarian itu adalah pertama satu kampung. Wajibnya itu satu kampung, namanya Kampung Jogokarian. Ada urusan apapun harus tahu masjid, harus ngurusi, harus terlibat seperti itu. Itu wajib. Sunahnya nggak terbatas, mau ngurusi sekota, seprovinsi, bahkan untuk membantu misalnya kayak orang-orang Rohingya, ya kita bisa mampu kita bantu. Waktu itu tahun 2000, kaum muslim di sini pada ngungsi di Ternate banyak, kita kirim sampai 3 kali kapal itu kita kirim ke sini. Itu juga wilayah dakwah tapi yang sunnah, yang wajib, yang sehari-hari adalah harus kita tentukan juga, oh satu kampung ini. Sehingga dengan begitu kalau wilayah dakwahnya jelas, antar masjid kadang-kadang biar nggak gesekan. Di Jawa itu ada beberapa kampung tuh sampai 3 sampai 7 masjid pernah terjadi, Pak. Banyaknya masjid, satu kampung itu ada 3 masjid, ada bahkan 7 masjid seperti itu. Nah, itu harus diatur wilayah dakwahnya, teritorialnya, biar nggak gesekan antara masjid satu dengan yang lain. Kemudian peta dakwah yang memadai. Ya, peta dakwah termasuk melihat di situ ada masjid, lembaga-lembaga di situ ada apa aja gitu. Lembaga dakwah, oh ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa macam-macam. Oh iya ada lembaga non muslim. Oh ini ada Bank Ribawi. Oh ini ada macam-macam, harus dipetakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, data jamaah juga harus lengkap. Data jamaah rutin kita siapa aja toh, berapa kepala keluarga. Kami biasanya 4 tahun sekali menjelang pemilu takmir itu ada sensus jamaah. Ya seperti pemerintah buat sensus, kita juga buat sensus. Data jamaah diupdate, data lengkap, tempat tanggal lahir macam-macam, anaknya berapa macam-macam, sampai hal dia udah haji atau belum, kurban atau belum, zakat atau belum, gajinya berapa itu kita minta mereka dalam arti oh gajinya cuma UMR Jogja itu 1,8 juta cuman, rendah Jogja. Ke sini berapa? 2 juta lebih ya. Di Jogja termasuk yang rendah, murah karena kota pelajar. 1,8. Oh dia masih jomblo. Seperti Haidar misalnya seperti itu. Berarti cukup 1,8 seperti itu. Tapi ada juga keluarga dekatnya gajinya 2 juta. Wah, lebih besar. Tapi ternyata dia anaknya 5. Oh, berarti yang 2 juta ini perlu disantuni karena nggak cukup untuk kehidupannya. Kita santuni. Alhamdulillah Masjid Jogarian itu programnya ada namanya ATM beras. ATM beras itu seperti ATM persis. Ada sekitar 450 kepala keluarga kita kasih kartu ATM, nanti dia punya hak untuk ke masjid, gesek gini, seperti itu, nanti keluarnya beras. Keluarnya beras, bukan uang. Bukan kertas tulisi beras, itu bukan. Keluarnya beras, gitu. Nah, itu mereka. Kemudian sebulan sekali kita santuni paket sembako yang lain dari keluarga-keluarga tersebut. Itu ada ATM beras. Itu basisnya ada data jamaah yang lengkap. Oh ini perlu disantuni, anaknya banyak, gajinya 2 juta, tapi nggak cukup ya anaknya 5, butuh sekolah, butuh itu. Akhirnya masjid nyantuni hal yang dasar, misalnya berasnya, lauk pauk macam-macam seperti itu. Next. 2, ini Pak contohnya misalnya ya, ini peta Kampung Jogarian, 4 RW, 18 RT. Yang hijau-hijau itu kampung kotak itu hijau itu kampung rumah orang-orang muslim, yang merah non muslim. Kemudian nanti kalau ada gambar lain mungkin tapi nggak ada, misalnya di situ ada gambar Ka'bah, oh dia sudah haji. Lo ada gambar onta, dia udah kurban. Nah itu. Oh hijaunya tua, berarti dia udah masjid rutin. Hijaunya baru muda, oh kadang-kadang dia sudah ke masjid, kadang-kadang enggak, kayak gitu seperti itu. Nah itu kita harus punya database jamaah seperti itu. Oh ini perlu digarap biar semuanya bisa. Muslimnya udah bagus semuanya. Oh ini muslim tetapi cuma sholat Idul Fitri, Idul Adha aja gitu terpantau. Next. Kemudian contoh pemetaan di masjid ya. Hanya contoh saja nih. Peta dakwah Jogarian digambar dalam peta wilayah kampung Jogarian yang terdiri 4 RW, lengkap dengan dinah rumah-rumahnya. Data juga berbicara tentang kondisi sholat atau belum.
rutin atau belum, haji atau belum, zakat atau belum, bisa gambar Al-Quran itu berarti rumah itu sudah bisa baca Al-Quran semuanya, udah kurban belum, doa atau bukan, ya. Data itu disensus tadi 4 tahun sekali. Ya. Siapa petugasnya? Ya anak-anak remaja masjid, kita kerahkan mereka. Kita training dulu. Nanti ada kayak lembar kayak persis pemerintah tuh ada berapa lembar pertanyaan-pertanyaan. Mereka boleh jamaah tuh boleh apa? Boleh ngisi sendiri, boleh ditanya-tanya kayak itu. Kita perkenankan. Yang nggak berkenan untuk menyebutkan gajinya juga nggak masalah. Kalau berkenan kan untuk data kita untuk mengevaluasi. Next. Nah, kemudian follow up-nya apa untuk pemetaan? Ini tahun 99 ya, Pak. Ini tahun 99. Sebelum rame-rame itu. Dapat data jumlah total warga waktu itu Joharian sekampung itu 2.783 orang. Didapati masih ada 816 orang yang sudah balik yang belum aktif sholat waktu itu. Maka disunah langkah-langkah untuk mengajak orang sholat ke masjid. Istilahnya kami adalah mensolatkan orang hidup. Ya, kalau mensolatkan orang mati sudah biasa kan, Mak. Tapi yang kita solatkan tuh siapa? Orang hidup. Maksudnya apa mensolatkan orang hidup? Agar orang yang hidup itu mau sholat, mau melaksanakan sholat. Ya, person tamir melakukan pendekatan personal juga bisa. Jadi tidak harus kelembagaan personal. Pendekatan personal ke rumah, ke warga. Hobinya dia mancing, ya udah diajak mancing, ditemani mancing bareng. Ya. Hobinya olahraga, sepedaan, buat komunitas. Masjid itu ada, kalau nggak salah ada 3 komunitas ontel masjid. Ada yang komunitas namanya Jambul, jamaah masjid bersepeda ontel. Itu jamaah yang sepeda tua dulu, Pak. Sepeda apa namanya? Sepeda onta, jadul dulu. Ya ontel, betul ontel. Ada sepeda yang kekinian tuh, yang BMX atau macam-macam. Ada sepeda ibu-ibu sendiri. Itu di masjid dibuat komunitas macam-macam apa? Berbasis hobi. Agar mereka mau ke masjid. Maka peran-peran takmir ini pendekatan personal penting. Tidak hanya pas pengajian saja, tidak pas tablik ajar aja, tapi di luar itu tetap dakwah ke masjid, ke rumahnya. Walaupun mungkin diajak mancing. Kalau sini mancingnya ke laut, banyak ikan di sini. Kalau di sana ke sungai, kadang-kadang. Atau mungkin diajak olahraga apa, kalau anak-anak muda futsal, ya, sepak bola, macam-macam. Bahkan kami itu ada komunitas crosser itu loh, Pak. Apa yang motor trail, naik gunung gitu. Tabras itu bahkan anak-anak muda buat komunitas seperti itu, yang basisnya adalah masjid. Untuk dakwah personalnya. Ada yang respon positif dan mau belajar sholat. Bekerja sama dengan guru-guru agama dari sekolah di sekitar, kita ajak semua dai-dai untuk mengajari mereka. Next. Bahkan sempat 2004 di waktu kami remaja itu kami buat undangan sholat. Persis undangan nikah tuh, Pak. Jadi undangannya undangan nikah kita cetak eksklusif itu. Datang ke rumah-rumah warga yang belum sholat. Kita pakai rapi sekali. Kalau di sini orang undang ini kan seperti itu toh. Rapi berdua atau bertiga bawa undangan tuh. Kalau orang Jawa bilang keparang matur dumateng Bapak. Ini Bapak, Ibu, kami silaturahmi di rumah ini. Dikiranya ada yang mau nikah. Ini menyampaikan dari keluarga besar Masjid Joharian ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa sholat di masjid. Ternyata undangan nikah leks itu isinya sholat di masjid. Ya terserahlah kreativitas macam-macam seperti itu. Ini hanya contoh saja. Next. Apa Pak? Koro itu apa? Undang, kayak gitu. Ya itu model itu bisa dipakai aja. Nah ini Pak, ini contoh aja. Koro. Cara-cara itu bebas. Baik kami salah satu prinsip di kami manajemen masjid itu memang membuka sekreatif mungkin apapun. Di sini kearifan lokal seperti apa silakan dipakai. Jadi cara apapun orang datang ke masjid itu kami silakan apa cara mudah kita dorong. Sekreatif asal syaratnya tidak melanggar syariat Islam. Cara apapun silakan dipakai. Asal tidak melanggar syariat. Contohnya apa? Misalnya, oh biar rame nih baru tren. Pakai dangdut koplo, nyanyi di masjid. Boleh enggak? Ya enggak boleh kan melanggar syariat ya.
Tapi kalau misalnya, oh ini baru pada jamaah senang jalan sehat, udah masjid ngadakan jalan sehat keliling kampung atau keliling kota, misalnya seperti itu. Habis itu berhenti di masjid, di situ sediain soto, sediain makanan-makanan di pagi hari. Ada apa kemarin namanya? Saya kemarin di tiap hari makan ikan nih ya, makan ikan lah. Itu ada tausiah. Tausiahnya sederhana aja, nggak usah lama-lama. Kan itu acara jalan sehat, kasih door prize, kasih hadiah, nggak masalah. Kan Rasulullah juga suka beri hadiah kan. Jalan sehat keluarga diundangi, yang undang masjid, kumpul di masjid, finish di masjid, dibuat acara sebentar di situ, bagi door prize, ada kajiannya, nggak masalah. Cara mereka untuk mendekat ke masjid seperti itu. Ya, jadi menjadi takmir, menjadi DKM itu ibaratnya seorang marketer, seorang pemasar, seorang pedagang. Ya, Rasulullah tuh oleh Allah dulu kalau diibaratkan seperti itu, Rasulullah tuh seorang pedagang. Dia ditugasi oleh Allah berdagang, namanya produknya Islam. Di komunitas apa? Orang-orang Arab, orang-orang luar biasa jahiliyahnya dulu. Di seluruh dunia pada waktu itu yang paling jahiliyah ya orang-orang Arab. Rasulullah dihadirkan di situ, diutus di situ untuk menawarkan produk namanya Islam. Alhamdulillah, Rasulullah adalah seorang marketer yang luar biasa. Marketer terbaik sepanjang zaman. Zaman jahiliyah sampai akhirnya cahaya Islam di situ. Nah, takmir DKM kita ini harusnya meniru seperti Rasulullah, seorang marketer, seorang pedagang terbaik agar dagangan kita laku. Siapa? Masjid. Masjidnya laku, rame dengan sholat jamaah, rame dengan kegiatan. Marketer seperti itu, sekreatif mungkin. Ibaratnya bapak-bapak itu, mohon maaf ya, bapak itu disuruh jualan sampo, tahu sampo itu Pak? Jualan sampo, tapi jualannya itu di komunitas orang-orang yang kepalanya gundul. Nah, bagaimana menjual sampo di komunitas orang gundul, samponya laku, caranya gimana? Ya, sekreatif mungkin, gitu kan? Nah, kita ya seperti itu. Kita diminta jualan Islam, jualan masjid agar masjidnya laku, agar masjidnya rame. Harus sekreatif mungkin orang mau ke masjid. Maka anak-anak muda dilibatkan juga semuanya. Ibu-ibu libatkan semuanya untuk memakmurkan masjid ini. Cara apapun silakan. Bapak mungkin kerja. Yang dari Munawar kerjanya apa Pak? Swasta, dagang. Kontraktor. Misalnya kontraktor. Biar dapat banyak proyek, biar dapat bangun di mana-mana. Amin. Itu caranya gimana? Pasti kan ada penawaran, ada apa. Di masjid juga seperti itu. Bagaimana biar masjid ramai, sholat 5 waktunya laku dalam tanda petik ya. Jamaah mendatangi ke masjid. Tentunya harus dipikirkan juga kan cara pemasarannya, marketingnya seperti itu. Masjid juga harus dipikirkan seperti itu, sekreatif mungkin. Bagaimana menyentuh hati masyarakat seperti itu. Oh, ternyata ini senangnya karena didatangi secara personal. Dia hobinya apa? Mancing. Dia hobinya apa kalau olahraga di sini, Pak? Jalan sehat, lari-lari, sepedaan, macam-macam. Wah, itu dikerahkan semua dakwah personal. Oh, hobinya dia dagang, senang. Oh, kontraktor sama-sama kota, tak deketinlah dia. Biar dia aktif juga seperti itu. Misalnya seperti itu. Oh, senangnya properti, bangun-bangun properti. Oh, tak fasilitasi lah. Saya kan pedagang toko besi, misalnya seperti itu. Muamalah, ternyata bisa untuk dakwah juga. Misalnya seperti itu. Ini pelayanan sekarang. Set mental takmir sebagai pelayan jamaah, bukan penguasa masjid. Jadi DKM, takmir, itu adalah pelayan jamaah. Melayani jamaah. Jamaah itu karena tamu-tamunya Allah. Jadi kita memposisikan jamaah yang ke masjid, entah yang rutin 5 waktu, warga di situ, ataupun orang sekedar mampir. Mindsetnya harus kita, oh itu tamunya Allah. Tamunya Allah. Jangan dipandang ini jamaah kami, ini jamaahku. Jangan. Tapi kita, oh itu jamaah, harus kita layani. Ini tamunya Allah. Tamunya Allah, yang undang Allah. Kemudian takmir atau DKM itu harus peduli dan melayani. Peduli, ada yang kurang mampu, dilayani, seperti itu. Kemudian menghargai eksistensi setiap individu jamaah. Ya, karena kadang-kadang di komunitas banyak, entah di masjid atau di masyarakat umum, kalau orang kaya, oh mari. Oh pejabat mari. Tahu-tahu ada orang bajunya lusuh macam-macam. Masuk. Nah, gitu. Hanya semuanya dihargai. Ya, Rasulullah itu seperti itu. Pernah sekali aja Rasulullah sempat ya
karena mungkin sibuknya dakwai orang-orang pejabat Quraisy, ada sahabat yang buta, sempat Rasulullah itu langsung dapat wahyu turun negeri itu. Nah, kita harus seperti itu juga, melayani mereka, menghargai semua eksistensi, entah dia pejabat, entah dia pengusaha, entah dia fakir miskin, kita anggap bahwa semua mereka adalah tamunya Allah. Kita layani semuanya. Next, cara menghadirkan orang ke masjid. Ya. Ini kadang-kadang perlu kita catat, sikap orang kepada masjid dipengaruhi dua hal. Pertama, kepentingan atau kebutuhan, karena butuh misalnya, ya. Oh butuh, karena masjid ada peminjaman modal untuk UMKM, ya kan Pak, kadang-kadang itu 1 juta, 2 juta, atau 500.000, dia ke masjid rutin, kadang-kadang seperti itu. Atau karena kepentingan, ini anak muda, ini calon mertuaku tak mere, aku tak sering masjid lah, di soft pertama, sholat subuh, kadang-kadang seperti itu. Kecewa ternyata pas nggak sholat, karena kepentingan, macam-macam. Ada sudah karena ke masjid sudah totalis kepentingannya karena butuhnya sama Allah. Nah itu yang takmir juga melihat, ada yang sudah ikhlas luar biasa kepentingannya karena Allah, tapi kadang-kadang ada masalah duniawi, nggak masalah. Nanti ada proses pembinaan mereka, meneruskan niat mereka. Kedua, apresiasi eksistensi, potensi dan fungsi peran tadi. Jadi orang ke masjid itu macam-macam. Anak kebutuhnya, butuh pinjaman, butuh ketemu orang, butuh teman, komunitas, ngobrol. Karena di kampung, di perumahannya nggak ada tempat untuk ngobrol, padahal jamaah itu kita kadang-kadang senangnya ngopi, ngobrol-ngobrol kan, bapak-bapak tuh, ibu-ibu senangnya juga ngumpul-ngumpul. Nah, kok di perumahannya nggak ada, hanya di masjid malah ngumpul. Kadang-kadang kemudian seperti itu. Kan macam-macam. Nah, ini takmir harus memetakan semuanya, merangkul semuanya, dari yang sudah karena Allah sampai yang hal duniawi harus dirangkul semuanya. Maka harus jeli mengapresiasi semuanya, dari yang sudah karena Allah sampai yang karena Allah duniawi harus diapresiasi semua. Kemudian potensinya apa? Penting. Di kami dulu ada pernah seorang pengusaha besar di Jogja, baru, orangnya abangan. Orang abangan. Datang buat rumah di kampung kami Joharian. Nah, orang kenal dia tokoh pengusaha tetapi nggak pernah sholat. Abangan lah gitu, KTP. Tapi lihat orang ini punya potensi. Bapak ini punya potensi, walaupun kaya raya, tapi dia suka elektronik, suka sound system otak-otak ini Pak. Orang kaya tapi masih suka mainnya, hobinya itu karena dulu orang nggak punya, kemudian kaya raya, tapi masih suka ngerjain hal yang sepele, tapi dia kerjain sendiri. Awal-awal datang sebulan 2 bulan, kita akrabin aja. Kalau di Jogja namanya ada warung angkringan, di sini namanya apa ya? Warung teh, kopi itu loh yang kayak pakai gerobak. Dia suka di situ. Kita ajak ngobrol 2-3 bulan, kita akrab. Hanya tahu, oh bapak ini sukanya kayak gini macam-macam. Gimana ini potensi ini? Punya potensi, kita ajak ke masjid, biar mau ke masjid. Hanya masjid pengen memperbaiki sound system, karena kurang bagus. Bapak ini ahli sound system. Hanya, bapak, ini kami dari masjid. Itu ngobrolnya di warung angkringan, warung kopi teh itu. Mohon maaf, dengarkan bapak pinter sound system ya? Ya bisa-bisanya lah gitu. Bisa minta tolong nggak Pak, ini sound system masjid itu kurang bagus. Bisa nggak tolong untuk memperbaiki sound system masjid? Nanti biar teman-teman siapkan apa kebutuhannya, macam-macam, bapak yang ngordinir untuk memperbaiki. Oh ya insya Allah, belum insya Allah pada waktu. Ya siap. Ayah dia datang ke masjid. Ke masjid waktu itu datang hanya karena apa? Memperbaiki sound system. Oh, udahlah, nanti saya yang belanjain gitu. Nah, dia udah belanjain. Benar. Selang berapa hari dia udah datang bawa alat-alat. Dia perbaiki ke masjid waktu itu ya hanya memperbaiki. Waktu sholat dia nggak sholat, hanya untuk memperbaiki itu. Udah selesai, soalnya bagus. Kita apresiasi. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Sound system bagus ini macam-macam. Ya berapa habisnya? Nggak usah lah. Dia malah masih berderma karena orang kaya kan, nggak mau diganti. Alhamdulillah. Udah selesai. Tapi namanya dakwah jangan hanya berhenti di situ. Nah, selang berapa hari ada pengajian. Kita ke sowan ke rumahnya. Pak, mohon maaf besok ada pengajian. Anak-anak bisa nggak diajari sound systemnya dulu biar besok pas pengajian nggak nging gitu. Oh iya nanti saya datang. Hanya datang sebelum pengajian, menyiapkan sambil nungguin dia ikut pengajian, dengerin. Tapi di situ karena apa? Karena ingin sound systemnya bukan pengajian. Lama-lama seperti itu.
10 menit lagi, insya Allah. Saya percepat. Kemudian lanjut lagi, Pak, tiap Jumat, masjid itu ada Jumatan namanya, Pak. Acaranya gini-gini. Biasanya nggak untuk menyiapkan. Oh ya, dia Jumatan datang. Soalnya udah disiapin ngajari anak-anak muda. Waktu itu dia nggak ikut sholat Jumat. Dia ngumpet di ruang sound system. Nungguin gitu, sampai selesai. Selang terus. Alhamdulillah, hanya di yang sedikit pengajian, hanya ikut sholat Jumat, ikut pengajian, hanya sholat 5 waktu. Masya Allah Pak, sholat 5 waktu, rutin. Dia haji, anak-anaknya suruh ke masjid semua. Luar biasa Pak. Alhamdulillah sampai meninggalnya dia itu sebagai pengurus inti masjid. Ini perjalanan dakwah semuanya itu. Sehingga waktu takziah itu orang ngumpul banyak kan. Nah, waktu itu ada orang tuanya temen, kebetulan dia orang aktivis 66, aktivis mahasiswa 66. Dia udah tua. Dia dulu dari HMI. Tahu Pak HMI? Himpunan Mahasiswa Islam. Undang saya, Van sini. Jadi Pak, orang tua toh. Iki si anu iki kok do disolatke? Ini kok disolatkan? Loh, Pak dia ahli solat. Mosok iya solat. Dia tuh pengurus takmir loh. Ini udah haji. Padahal dia tuh aktivis dulu, waktu udah aktivis GMNI. Gerakan Mahasiswa Nasionalis. Yang Islam kan HMI waktu itu. Pak, dia udah haji, GMNI udah haji. Bapak yang HMI kan malah belum haji toh. Lagi dia ketawa kan. Ada orang kaget kalau dia dulunya taunya abangan. Tapi karena proses dakwah itu alhamdulillah luar biasa. Tadi dari melihat orang ke masjid dari potensinya dilibatkan di masjid sehingga merasa diuangke, punya peran di masjid, diorangkan gitu. Yang jamaah-jamaah kadang perlu ada orang-orang tertentu yang memperhatikan jamaah ini. Oh, dirangkul, ini potensinya apa, dilibatkan di masjid. Hanya sekedar ngurusi hal sepele pun nggak masalah. Dia akan merasa, apalagi orang baru ya, orang datang di situ kok merasa dihargai, dilibatkan, punya peran di masyarakat, pasti senang masjid. Next, prinsip pelayanan membuat masyarakat senang berada, berinteraksi dan berada di masjid dengan melayani kebutuhan dan kepentingan mereka. Next, kunci pelayanan. Cermat melihat kebutuhan masyarakat. Ya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan jamaah itu apa? Kedua, jeli membidik potensi masyarakat. Kemudian 3, pandai melihat peluang-peluang dakwah apa yang bisa dikerjakan di daerah tersebut. Next, memetakan kepentingan kebutuhan ini. Misalnya apa kebutuhan orang tua, anak muda, anak-anak, difabel, duafa, orang kaya, orang nggak mampu, ya apa diinventaris. Jika nanti bisa memilihkan program-program, oh ini ya program yang dibutuhkan masyarakat. Next. Contoh layanan ibadah, misalnya, macam-macam orang tua, butuh kursi, macam-macam, kan dengkulnya sudah sakit, perlu disediakan kursi, itu bagian dari pelayanan. Hal yang lain. Next, biar kita cepat. Contoh layanan warga duafa, misalnya, orang nggak mampu, butuh santunan beras, subsidi sahur, benar-benar rumah jamaah. Biar kalau kami jelang Ramadan itu ada benar-benar rumah jamaah, yang toiletnya nggak layak, atau butuh dicat, atau butuh dikeramik, masjid mengeramik, mendandani itu. Bakti sosial, klinik, daging kurban, dan lain-lain. Next. Contoh layanan umum, masjid terbuka 24 jam, nggak perlu digembok, nggak perlu dikunci. Orang musafir bisa tidur, bisa ke toilet, macam-macam. Gitu. Fasilitas kamar mandi, toilet yang bersih, air minum, dispenser, atau yang lain. Sandal, sepatu, misalnya ada yang hilang, kita ganti, macam-macam seperti itu. Next. Contoh lain lainnya ada warung-warung, angkringan dan lain, wifi kalau sekarang zaman sekarang, fasilitas olahraga dan lain-lain. Next, membuat suasana gembira dan menyenangkan bagi jamaah masjid adalah bagian dari pelayanan. Next, contoh mengembirakan jamaah misalnya ya, ini contoh aja. Next lagi, ini data dulu. Pemberdayaan, mengapresiasi eksistensi, menghargai dan mengarahkan potensi jamaah, memberi peran dan ruang ekspresi. Ya, contohnya memberdayakan jamaah ini. Terus next. Akomodatif terhadap potensi dan kreativitas warga. Macam-macam ya. Dengan ada hobi, kebudayaan, lain-lain. Asal tidak melanggar syariat bisa untuk mendukung kegiatan masjid. Next. Pembinaan. 1. Memahamkan tentang Islam. Dinul Islam itu apa? Kedua, meningkatkan peran warga di masjid. Ketiga, mempererat ikatan yang sudah terbentuk itu terus dibina. Keempat, membentuk masyarakat yang berporos pada masjid. Next,
Jamaah masjid terus dibina akidahnya, pemahaman keislamannya, ibadahnya, akhlaknya melalui berbagai kegiatan pengajian yang diadakan di masjid ataupun di warga-warga. Next. Sisi lain pengelolaan masjid, kaderisasi ini penting. Anak-anak remaja muda diberi peran juga mulai sejak muda, rantai kaderisasi. Maka di tempat kami ada beberapa organisasi dari kecil itu namanya Hamas, himpunan anak masjid, atau remaja masjid, kurma atau muda. Keluarga alumni remaja masjid juga ada, baru takmir. Next. Tiap tingkatan kaderisasi diberikan otonomi untuk berkegiatan dan memiliki bentuk pembinaannya masing-masing sesuai dengan tingkat usia dan pemahaman. Nah, ini kalau remaja masjid ya sukses. Ini sebelumnya 5 sukses remaja masjid misalnya tentang sebelumnya Mas. Ya, 5 sukses remaja masjid dan bagaimana masjid mendorongnya. 1, sukses studinya. 2, sukses ekonominya. 3, sukses organisasi. 4, sukses sosialnya. 5, sukses ukhrawinya. Ini penting agar remaja itu keluar dari remaja masjid itu punya potret yang ideal gitu. Jangan hanya misalnya ya nggak sukses studinya, pengangguran, lalu mabuk-mabuk, jangan sampai menjadi fitnah seperti itu. Kita dorong mereka, kita fasilitasi. Next. Pengelolaan dana tadi sudah saya sampaikan. Next. Lagi. Next. Oke, ini contoh aja untuk cara menggiatkan jamaah untuk berinfak. Gerakan jamaah mandiri. Jadi membangun kesadaran jamaah untuk berkontribusi infak yang cukup minimal setara dengan membiayai dirinya sendiri untuk aktivitas di masjid. Karena orang-orang jamaah kan nggak berpikir ke masjid ya ke masjid, tapi nggak berpikir air itu dari mana, listrik nyala itu dari mana membiayainya. Kadang-kadang jamaah nggak berpikir itu toh asal aja udah rutinitas seperti itu. Yang bersihkan siapa, lampu nyala siapa, rusak siapa kan nggak. Nah, itu dilibatkan jamaah terlibat untuk mengurusi masjid, hal yang sifatnya operasional, disadarkan. Nah, maka diberi nama gerakan jamaah mandiri. Teknis gerakannya jamaah mandiri yaitu hitung seluruh pengeluaran rutin masjid selama setahun. Di total semua pengeluaran rutin. Kemudian dibagi per bulan, dibagi 12, kemudian ketemu misalnya total 120 juta setahun. Ya biar mudah ya ilustrasinya. Hitung kapasitas masjid, kemudian pengeluaran per pekan dan kapasitas masjid. Ya, ulangi. Dibagi per bulan ketemu misalnya 120 juta, dibagi 12 berarti ketemu 10 juta. 10 juta dibagi per pekan misalnya. Kan ada 5 pekan misalnya selama sebulan. Berarti keluar angka sepekan keluar angka 2 juta misalnya seperti itu. Nah, kemudian hitung kapasitas masjid. Masjid ini kapasitasnya 1000 misalnya. Berarti 2 juta dibagi 1000 berapa? 2000 ya? 2000 rupiah. Maka pengeluaran per pekan per kapasitas masjid. Muncul angka minimal infak dalam sepekan dari seorang jamaah itu 2000 rupiah. Next. Nah, tadi ya, ini contoh ilustrasinya bayar listrik macam-macam lagi. Itu zaman 2001. Lagi next. Nah, kemudian dihitung tadi. Kalau itu 1.500, kalau tadi kita asumsinya 2.000 misalnya. 2.000 per orang per pekan. Per pekan asumsinya infak Jumatan. Nah, keluar angka 2.000. Kemudian setelah angka 2.000 kita sosialisasi ke jamaah. Next. Nah, kita sampaikan, kampanyekan dengan sekreatif mungkin, sampaikan intinya jadi, jika Anda infak, kalau di sini 1.500, misalnya, jika Anda berinfak 1.500 per pekan atau per Jumatan, Anda adalah jamaah mandiri. Dia sudah terlibat untuk biaya listrik, cleaning service, apa-apa macam-macam. Jika infak Anda lebih dari 1.500, Anda telah membantu atau mensubsidi jamaah lain. Tetapi jika infak Anda kurang dari 1.500, berarti ibadah Anda di masjid ini selama ini disubsidi orang lain. Nah, lalu sampaikan, meskipun demikian, kami dengan senang hati melayani Anda dalam beribadah di masjid dan mari bersama-sama makmurkan masjid. Setelah disosialisasi, Pak, infaknya langsung naik 4 kali lipat. Mereka selalu, oh iya, merasa selama ini bayar listrik, air itu nggak dipikirkan. Hanya mereka mau terlibat bayar listrik, mau bayar ini macam-macam. Oh iya, kita sendiri, mau kita ke terminal aja, kalau mau pipis berapa? Kencing? 2.000. Kalau pipisnya banyak tambah 1.000 lagi gitu. Mau BAB 4.000 gitu kan. Masa di masjid seminggu sekali cuma 1.500. Hanya mereka naik luar biasa.
4 kali lipat langsung sepekan berikutnya. Alhamdulillah. Next. Intinya adalah membangun kesadaran untuk berinfak. Bukan mewajibkan infak bagi setiap jamaah, tapi membangun kesadaran. Next. Dari gerakan jamaah ini ada kenaikan luar biasa. Alhamdulillah. Next. Sumber dana masjid, ada infak jamaah, zakat sedekah, donatur, baik yang mengikat ataupun tidak, sponsor, ataupun amal usaha masjid. Ya, masjid punya usaha, punya bisnis, entah penginapan, toko, macam-macam, silakan. Next. Di kami karena tempatnya sempit, punya hotel tapi cuma 11 kamar. Ada juga ruang-ruang yang kita gratiskan untuk musafir yang nggak mampu. Ada AC-nya, kamar mandi dalam kita gratiskan juga. Bagi yang musafir yang nggak mampu, kita situ. Kalau yang mampu, kita persilakan ke hotel. Alhamdulillah keuntungannya lumayan untuk operasional masjid. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus semangat untuk dakwah melalui kemasjidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.